Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk berkunjung di sebuah pemakaman kuno yang berada di Desa Mlorah, tepatnya di sebelah timur Jalan Raya. Itu ada suatu pemakaman kuno yang disebut jantung atau jantung. Makam jantung atau jantung adalah cikal bakal dari Desa Mlorah yang konon kabarnya adalah suatu peninggalan atau sebuah jantung desa, yaitu ya di situ banyak sekali yang dimitoskan. Di situ ada yang menyebut maksudnya Mbah Janto, ada yang menyebutnya Mbah Sawi, ada yang menyebutnya Mbah Centini. Nah, itu menurut mitos, tapi ya wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu kebenarannya, hanya Allah sendiri yang tahu, dan sebuah mitos tergantung kepercayaannya masing-masing. Makam ini sangat dituakan, disakralkan, juga dikeramatkan oleh warga Desa Mlorah. Sering sekali dikunjungi di sini pada malam-malam Jumat Pahing khususnya. Ada berbagai hajat, nadar, dan sebagainya. Biasanya banyak warga sekitar itu syukuran bila bernazar ya di makam jantung ini. Di makam ini juga ada sumur peninggalan leluhur. Ya, ini sumurnya adalah sumur keramat. Konon kabarnya dikeramatkan karena banyak mengandung tuah, tapi ya wallahu a'lam bishawab. Ini hanya suatu cerita dan mitos. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan. Pada malam kesempatan ini saya sedang berada di makam Mbah Sri Kusumo Moyo atau Mbah Canteng Pojok Desa Mlorah. Kali ini saya akan mengungkap sedikit sejarah atau silsilah dari beliau. Nah, kebetulan ini masih ada keturunannya yang di sini, yaitu Mbah Bayan ini selaku sesepuh Desa Mlorah, juga seorang keturunannya dari Mbah Sri Kusumo Moyo ini. Nanti beliau ini akan menjelaskan bagaimana sejarah singkatnya Mbah Sri Kusumo Moyo ini sampai berada di Desa Mlorah. Dan ini sudah ada, ini orangnya. Saya akan tanya langsung pada beliaunya. Mbah, gimana nih ceritanya Mbah? Sejarah singkatnya dari Mbah Suro ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Desa Mlorah atau asal-usul dari Desa Mlorah atau yang dapat Desa Mlorah yang Temenggung Sri Moyo Kusumo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Canteng Pojok. Mbah Canteng atau Mbah Temenggung Sri Moyo Kusumo ialah laskar dari Pangeran Diponegoro yang waktu era Perang Jawa sekitar tahun 1825 sampai 1830, sebelum Pangeran Diponegoro ditangkap, Eyang Temenggung Sri Moyo Kusumo melarikan diri dari daerah Bojonegoro atau tepatnya daerah Jawa Timur bagian utara ke selatan
Jadi dari Bojonegoro menuju ke Nganjuk beserta rombongannya sampailah di daerah ini yang sekarang menjadi Desa Mlorah. Dan menurut cerita, waktu Eyang Temenggung Sri Moyo Kusumo itu terluka parah, akhirnya dirawatlah Eyang Temenggung Sri Moyo Kusumo oleh laskar-laskarnya di Desa Mlorah. Karena lukanya yang sangat parah, Moyo Kusumo akhirnya ditandu dan dicarikan tabib atau dukun istilahnya dulu ke daerah utaranya sedikit. Dan karena sewaktu diobati itu istilahnya tulang yang patah itu disembuhkan kembali, akhirnya istilahnya disambung, akhirnya di sebelah utara Desa Mlorah itu akhirnya menjadi dusun yang sekarang namanya Dusun Sembung. Dan setelah agak mendingan atau agak sembuh, akhirnya ditandu lagi atau bahasanya diangkat, dan akhirnya di utaranya lagi Desa Sembung itu sekarang menjadi Desa Ngangkatan. Dan setelah ditandu itu akhirnya dibawa ke sebuah tempat yang agak terpencil karena agar tidak diketahui oleh Belanda, akhirnya dibawa menyingkir ke daerah terpencil tersebut. Dan akhirnya sekarang menjadi sebuah dusun yang namanya Dusun Jentir. Dan Desa Mlorah sendiri berasal dari waktu Eyang Temenggung Sri Moyo Kusumo itu terluka parah karena darahnya itu banyak yang berceceran atau berserakan, bahasa orang Jawanya itu morah-morah, akhirnya lama-kelamaan menjadi kata melorah. Dan Eyang Temenggung Sri Moyo Kusumo berada di Mlorah itu memperistri seorang dari daerah Bojonegoro yang diyakini dari daerah Telebung, atau seorang Tandak yang menurut cerita orang-orang sepuh atau mbah-mbah saya yang bernama Eyang Sawi. Dan Eyang Sawi tersebut diyakini yang sekarang sering dijumpai para tokoh spiritual yang konon katanya sering berada di punden yang ada di jalan raya atau tepatnya Punden Jantok. Dan sejarah singkatnya Eyang Temenggung Sri Moyo Kusumo sendiri berasal dari daerah Pati atau masih ada hubungan kerabat dengan Mbah Suro Mangunjoyo atau Mbah Gedong Luyu. Semasa beliau ikut dengan Mbah Suro Mangunjoyo dari tersebut diyakini yang sekarang sering dijumpai para tokoh spiritual yang konon katanya sering berada di punden yang ada di jalan raya atau tepatnya Punden Jantok. Dan sejarah singkatnya Eyang Temenggung Sri Moyo Kusumo sendiri berasal dari daerah Pati atau masih ada hubungan kerabat dengan Mbah Suro Mangunjoyo atau Mbah Gedong Luyu. Semasa beliau ikut dengan Mbah Suro Mangunjoyo dari padepokannya Sunan Giri dari daerah Giring Gresik menuju ke Luyu, Mbah Temenggung Sri Moyo Kusumo itu kepencet dengan Mbah Sawi atau yang lebih terkenal masyarakat Mlorah menyebutnya seorang Tandak. Dan akhirnya Mbah Temenggung Moyo Kusumo itu menetap di daerah Telebung, dan Mbah Suro Mangunjoyonya akhirnya melanjutkan perjalanan beserta kerabatnya ke hutan Luyu. Dan Mbah Temenggung Sri Moyo Kusumo itu mengikuti jejak Mbah Suro Mangunjoyo atau Mbah Gedong Luyu itu semenjak perang Jawa atau perang Pangeran Diponegoro itu. Akhirnya Mbah Temenggung Moyo Kusumo itu berlari ke daerah Nganjuk dan akhirnya menetap di Desa Mlorah sampai sekarang, akhirnya menjadi Desa Mlorah.
Demikian sejarah singkat Eyang Temenggung Sri Moyo Kusumo, dan apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kalau ada kesalahan tutur kata atau ucap saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena cuma itu pengetahuan yang saya peroleh dari nenek atau mbah-mbah saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, Mbah Sri Kusumo Moyo ini orang yang disepuhkan atau seorang tokoh pembata desa ya. Yeah. Oh iya. Berarti zaman dulu itu kalau ditarik silsilah nih sampai sampai Pati ya. Sampai Pati. Yang Pragolopati, akhirnya naik lagi ke Ki Panjawi, dan Ki Panjawi memperistri cucunya Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh ya, berarti itulah sejarah singkat dari makam Mbah Sri Kusumo. Soalnya cerita itu versinya banyak, dan mungkin orang di luar sana mungkin versinya benar, dan apa yang disampaikan ini sesepuh kita Mbah Bayan ini belum tentu benar, tapi ini hanya sebuah penambah wawasan saja, menambah sejarah. Wajar dong, namanya sejarah itu pohon yang besar, akar yang banyak, dan ranting yang banyak. Bila ada kesalahan dalam bercerita atau bersejarah, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, diharap maklum. Ya begitulah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.